Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Ikhwah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk dimungkinkan bagi kita semua untuk mau mengaji, untuk menggugurkan suatu kewajiban dalam agama Islam yang oleh Nabi Muhammad beliau wajibkan. Beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas individu muslim. Alhamdulillah, saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk sekedar duduk mungkin sekitar 50 menit ataupun mungkin sekitar 1 jam ataupun mungkin cuman 45 menit. Semoga waktu yang singkat nanti ini bisa kita manfaatkan untuk membahas hal-hal yang mungkin bisa memompa semangat kita dalam beribadah kepada Allah SWT, dalam nuntut ilmu syariat agama Islam, untuk mengenal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana judul ataupun tema yang diambil ini adalah tentang masalah ataupun suatu tema bukan sekedar klaim. Bukan sekedar klaim. Kalau dibilang bukan sekedar klaim, berarti ada suatu fenomena yang berada di masyarakat kita di saat mereka itu mengakui suatu, tetapi di saat mau dibuktikan, mau dicek, ternyata sesuatu tersebut tidak berada dalam diri orang itu sendiri. Sehingga di sini tema yang insya Allah semoga bermanfaat adalah bukan sekedar klaim. Ikhwah, apa itu diantaranya? Adalah kalau misalnya ada orang Islam, dia ditanya, apakah Anda cinta kepada Allah? Jawabannya pasti bilang, iya, ana cinta kepada Allah. Apakah Anda cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya dengan jelas, dengan lantang, tanpa ada suatu keraguan-raguan. Iya, saya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman masalahnya yang berlaku di sebagian di antara masyarakat, yang mereka bisa dilihat KTP-nya, mereka itu KTP-nya adalah KTP Islam, agamanya adalah Islam, tetapi ternyata tindak tanduknya tidak menggambarkan bahwa dia adalah orang Islam. Apa di antara sebabnya? Di antara sebabnya adalah identitas keislaman tidak dimiliki, ataupun ciri khas sebagai seorang muslim tidak dimiliki, sehingga akan dibilang, loh, tadi kok Anda mengatakan mengaku orang Islam, Anda mengatakan cinta kepada Allah, Anda mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kok perintah-perintahnya tidak dikerjakan, tetapi aturan-aturannya kok tidak dikerjakan, larangan-larangannya kok justru dilakukan, perintah-perintahnya justru kok dijauhi. Sehingga di saat ada klaim bahwa dia itu adalah orang Islam,
maka lawan bicaranya nanti akan ragu-ragu. Ente yang bener aja. Ngaku Islam kok begitu model-modelnya. Kenapa kok ragu-ragu? Karena memang klaim tersebut tidak dibuktikan dengan adanya pelaksanaan aturan-aturan agama Islam. Sehingga di saat dia bilang aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kadang-kadang klaim ini ataupun pengakuan ini hanya sekedar pengakuan sepihak. Kenapa kok sepihak? Karena memang dia boleh untuk ngaku. Karena lidah itu nggak bertulang. Sehingga dia mau bersilat lidah dengan sangat mudah-mudahnya. Tetapi di saat dicek perbuatannya, ini bukan aturan-aturan yang ente berlakukan dalam syariat agama Islam. Karena agama Islam ajarannya tidak begitu. Ajarannya tidak begitu. Sehingga misalnya ada seorang anak yang dia itu durhaka terhadap orang tuanya. Durhaka terhadap orang tuanya. Saat dicek KTP-nya Islam. Tetapi kok perbuatannya begitu? Padahal dalam aturan agama Islam, kata Allah SWT, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah ataupun Tuhanmu, Tuhan kita semua telah mewajibkan agar jangan menyembah, jangan beribadah hanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap orang tua kalian harus berbuat suatu kebaikan. Artinya bagaimana? Di saat perbuatan kita kok nyelisihi aturan-aturan agama Islam, bukan cuma 1 poin, 2 poin, 3 poin, bahkan mungkin rata-rata perbuatan kita, sehingga akan dibilang oleh orang lain, ana ragu kalau anda itu adalah orang Islam. Kenapa kau ragu-ragu? Poin-poin syariat agama Islam tidak dikerjakan. Oleh karena itu ikhwah sekalian, di saat kita itu ngeklaim, mengaku cinta kepada Allah ataupun cinta kepada Nabi Muhammad, maka harus dibuktikan. Dengan cara bagaimana? Tidak ada suatu cara lain untuk mengukur apakah kecintaan kita itu memang benar-benar yang benar, ataukah sekedar pengakuan belaka tanpa sesuai dengan realitanya. Maka ukurannya bagaimana? Maka kita melihat cara-cara yang digunakan oleh generasi salaf kita dalam mengungkapkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang itu standarnya? Iya. Kenapa kok standarnya itu? Karena di saat misalnya kecintaan seorang muslim terhadap Allah ataupun Rasulullah SAW, kemudian pengungkapannya diserahkan kepada setiap individu, maka yang terjadi adalah penyelewengan, pengungkapan rasa cinta yang salah. Sehingga jangan heran kalau misalnya ada sebagian di antara ungkapan cinta tersebut dilaksanakan dengan menerbangkan balon udara yang padahal dalam aturan negara dilarang karena membahayakan mungkin pesawat ataupun mungkin ada yang lain sebagainya. Ada orang yang mungkin dia beriring-iringan dengan membuat suatu patung, membuat suatu seekor hewan misalnya sebagaimana bentuk hewan, kemudian ditulis di sana mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu pengungkapan cinta kepada beliau yang jelas salah arah. Kenapa kok salah arah? Karena tidak menggunakan standar cara-cara pengungkapan cinta dari generasi salaf kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Qul, katakanlah, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad,
kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, kata Nabi Muhammad, fattabi'uni, kalian semua ikutilah diriku. Disuruh ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu cara lain dalam mengungkapkan cinta kepada beliau dengan ungkapan yang benar, kecuali kalau kita itu mau melihat bagaimanakah yang dikerjakan generasi-generasi salaf kita. Dan gak mungkin kita itu mengetahui apa yang dikerjakan oleh mereka, apa yang dikerjakan oleh misalnya para sahabat, para tabi'in, termasuk generasi ulama mazhab 4. Tidak mungkin kita mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan tanpa kita mau untuk mengaji, tanpa mau untuk mengaji. Karena kita itu ya ikhwah, di saat mau mengungkapkan rasa cinta, mengungkapkan rasa cinta, sedangkan kita itu nggak tahu bagaimanakah caranya, tidak mungkin di saat kita mengungkapkan cinta, pengungkapan tersebut akan dinilai sebagai suatu kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah, fakhudhuh, kalian ambillah. Dan apa yang dilarang oleh beliau, kalian tinggalkanlah. Tidak mungkin bisa untuk mengambil suatu aturan, tidak mungkin bisa mencontoh apa yang beliau bawa, apa yang beliau perintahkan, ataupun menjauhi apa yang beliau larang, kecuali kalau kita mau untuk mengaji. Alhamdulillah saat ini, jamaah sekalian, antum semua dan juga anti semua, dimudahkan untuk mengaji, dimudahkan untuk mengaji. Sehingga bagaimana dengan harapan di saat kita itu mau melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sekedar mendengar satu ayat, dua ayat dibacakan, ataupun satu hadis, dua hadis disampaikan, disertai dengan penjelasan para ulama kita. Sehingga harapan kita setelah mengetahui ilmunya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dimudahkan untuk mengamalkannya, dimudahkan untuk mendakwahkannya, dimudahkan untuk bertahan dalam kebaikan tersebut sampai akhir hayat kita. Itu yang kita harapkan. Kita itu meninggalnya, pengennya adalah meninggal dalam keadaan patuh, taat kepada sosok Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena karena adanya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sebab kita memeluk agama Islam. Tanpa beliau kita nggak mungkin mengikuti agama Islam. Tanpa beliau nggak mungkin kita mengenal La ilaha illallah. Tidak mungkin kita mengenal anna Muhammadar Rasulullah kecuali kalau memang Nabi Muhammad SAW ada. Alhamdulillah keberadaan beliau adalah untuk menunjukkan kepada umat manusia siapa yang berhak untuk disembah. Dan biar nanti umat manusia yang mereka itu mengagung-agungkan materi, sehingga mereka lebih cenderung seakan-akan menyembah makhluk. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW, biar penyembahan seorang makhluk kepada makhluk yang lainnya bisa beralih dari seorang makhluk kepada Khalik yang hak. La ma'budu illa iyyah. Tidak ada yang patut untuk diibadahi, untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan siapa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu cara lain dalam mengungkapkan cinta kepada beliau ataupun cinta kepada Allah kecuali kalau memang kita itu patuh ataupun mau untuk berusaha mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semua sunnah beliau telah diajarkan, semua kesunahan beliau telah ajarkan. Semua hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga nanti umat manusia dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad beliau telah mewanti-wanti umatnya jangan sampai dekat-dekat dengan perbuatan yang memang dilarang dalam syariat agama Islam. Dan tidak mungkin kita mengetahui poin-poin tersebut kecuali memang kalau kita mau mengaji.
harapan kita di saat kita mau mengaji tadi itu adalah kita dimudahkan untuk mengamalkan 1 poin, 2 poin secara bertahap agar kita itu memang benar dalam klaim kita. Dalam klaim kita. Karena situasi ataupun keberadaan ataupun mungkin fenomena yang terjadi di masyarakat di saat dia itu ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun cinta kepada Nabi Muhammad, tapi ternyata dia masih misalnya pacaran. Di saat dia itu misalnya ngaku cinta kepada Allah ataupun Rasulullah ataupun mengaku bahwa dia adalah beragama Islam, tapi ternyata dia suka untuk mengambil harta ataupun barang orang lain. Suatu uang, sejumlah uang yang bukan menjadi hak miliknya, sengaja berusaha diakal-akalin bagaimana caranya barang tersebut menjadi milik dia. Berarti hal tersebut berlawanan dengan syariat agama Islam. Karena Allah mengatakan, la ta'kulu amwalan nasi bil batil. Kalian janganlah makan harta umat manusia secara batil. Di saat kita mengambil harta orang lain tanpa hak, maka kita telah makan harta orang lain secara batil. Berarti kita telah mencuri, sedang pencurian adalah suatu hal yang cukup berat dalam syariah agama Islam. Berapa orang saja yang mengaku dia adalah beragama Islam, yang perempuan mengaku dia adalah seorang muslimah, yang laki-laki dia mengaku seorang muslim, tetapi realitanya misalnya tentang masalah jilbab, menyangkut masalah nutup aurat, ternyata penutupan auratnya tidak dilaksanakan secara benar, sehingga sebagian yang nampak di masyarakat kita adalah di saat dia misalnya keluar rumah, seorang perempuan keluar rumah, dia menggunakan kerudung, cuma ternyata pakaiannya di bawah dengkul, di bawah lutut. Artinya bagaimana? Ada sebagian di antara poin dalam syariat agama Islam yang tidak dia kerjakan. Padahal ini adalah urusan yang berat. Di saat dia bilang saya mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, saya mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, maka dia bilang loh, itu mazhab Syafi'i yang model, bagaimana yang semacam itu? Justru mazhab Imam Syafi'i rahimahullah di antara mazhab yang cukup ketat dalam penjagaan suatu aurat baik laki-laki, khususnya lebih-lebih terhadap seorang perempuan. Sehingga ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, kenapa hal tersebut kok itu terjadi? Karena rata-rata umat Islam mereka ogah untuk mau mengaji, sehingga mereka nggak tahu ternyata itu dilarang toh. Karena ada sebagian di antara akhwat, kita mendengar cerita dari istri. Ada seorang akhwat yang dia itu berangkat umroh. Dia baru pertama kali itu menggunakan jilbabnya karena faktor umroh. Dan di saat dia umroh menggunakan celana ketat, di saat dia jalan menuju ke Masjidil Haram, ditegur itu. Penegurannya bagaimana? Haram. Haram dari siapa? Haram dari si celana yang dia pakai karena ketat, menampakkan lekuk-lekuk tubuh seorang perempuan. Di satu sisi yang lainnya, dia menggunakan kerudung, tidak dia pakai sebagai jilbab yang nutup bagian-bagian yang perlu untuk ditutup. Berarti sekedar dibuat kerudung begini, otomatis rambut-rambutnya kelihatan. Ditegur, dibilang haram. Kemudian ini perempuan nanya kepada mutawifnya ataupun kepada pembimbingnya, apakah haram hukumnya? Iya, haram hukumnya. Apa yang dia bilang? Selama ini saya nggak tahu. Loh. Artinya bagaimana? Kok selama ini nggak tahu, padahal mungkin dia telah lulus SMA. Kenapa nggak tahu? Karena memang kemungkinan besar tidak dikenalkan oleh keluarga tentang poin-poin yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan bagi seorang muslim. Kita
Kita main game aja ada aturannya. Kalau antum main bola ada aturannya. Nggak usahlah sampai Piala Dunia yang mungkin Piala Kampung. Ada aturannya tuh nggak ada aturannya. Ada aturannya. Yang selevel game atau mungkin cuma sekedar main kelereng, main gundu, ada aturan-aturan yang diberlakukan. Di saat misalnya aturan dalam permainan tersebut tidak dipakai, akan didiskualifikasi. Apalagi suatu urusan yang menyangkut tidak hanya untuk kemaslahatan dunia, tapi juga kemaslahatan di akhirat. Sehingga aturan-aturan tersebut patut kiranya untuk diperhatikan. Dan tidak mungkin kita bisa memperhatikan masalah peraturannya kecuali kalau kita tahu peraturannya itu macam-macam apa. Di saat kita mau main bola, terlebih dahulu di briefing oleh wasitnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ataupun peraturan sepak bola pada umumnya, sehingga dia mau untuk menyimaknya. Semua pemain mau untuk menyimaknya. Saat ini tadi kan main bola kan urusan-urusan yang simpel, urusan dunia dalam permainan bola tersebut. Kita saat ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya biar kita itu dalam perlombaan, seharusnya fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam kebaikan-kebaikan hendaklah orang-orang itu mereka pada berlomba-lomba untuk memperolehnya. Sehingga bagaimana? Sehingga di saat kita itu berada di dunia yang merupakan suatu ajang untuk perlombaan kebaikan, idealnya adalah kita mau mendengarkan aturan-aturannya. Aturan-aturan didengarkan. Dengan cara bagaimana? Alhamdulillah kita saat ini. Antum mau untuk mendengarkan? Dengerin apa? Dengerin peraturan-peraturan perlombaan. Perlombaan untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum di sini bukan pengangguran. Antum pengangguran atau bukan? Bukan pengangguran. Antum pun orang-orang sibuk. Anda di sini para jemaah sekalian, bukanlah para pengangguran. Bukanlah para pengangguran, karena antum semua adalah orang-orang yang sibuk pula. Artinya bagaimana? Bahwa di saat antum sibuk tapi masih nyempetin. Apalagi ini hari Senin loh. Hari Senin di antara hari yang berat untuk bekerja. Karena habis kemarin numpuk pekerjaan hari Ahad ataupun Sabtu, apalagi sampai long weekend misalnya. Pekerjaan numpuk. Hari ini mungkin seharian tadi itu antum sudah bekerja, berangkat dari jam 7, pulang tadi sampai jam 5 baru pulang. Saat ini nyempetin diri untuk hadir dalam majelis ta'lim ataupun majelis ilmu. Artinya bagaimana? Tampak dalam wajah-wajah antum keletihan tersebut. Dan perhatikan ya ikhwah, keletihan yang antum rasakan saat ini ataupun sepanjang hari tersebut, kemudian ditambah dengan keletihan yang 45 menit untuk waktu majelis ilmu. Perhatikan, insya Allah keletihan tersebut akan membuahkan suatu hasil yang cukup manis. Karena kenapa? Karena saat ini kita sedang berusaha untuk apa? Untuk menjalankan salah satu di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk buktikan. Buktikan apa? Buktikan cara-cara untuk memperoleh suatu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk memperhatikan, mendengarkan aturan-aturan permainan dalam suatu perlombaan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita harapkan memang ya ikhwah sekalian, di saat walaupun toh misalnya kita saat ini sudah agama Islam, walaupun toh kadang-kadang tersiok-siok dalam menjalankan suatu ketaatan, karena kadang-kadang iman naik, kadang turun. Semangat untuk belajar kadang-kadang ada, semangat ngaji kadang-kadang ada. Di kesempatan yang lainnya beratnya bukan main, itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Oleh karena itu sangat disarankan di saat model keadaan kita itu yang fluktuatif, yang naik turun,
harapan kita adalah kita itu tidak berjalan sendiri. Kita tidak berjalan sendiri dan kita perlu untuk menjalin ukhuwah. Minimal adalah satu orang yang kita ajak, yang kita cocoki dari segi karakternya, yang kita cocoki dari segi manhajnya, yang kita cocoki dari segi mungkin wataknya, ataupun mungkin hobinya. Tapi bukan sekedar hobi, tetapi adalah satu poin yang inti adalah kesalehan yang dimiliki oleh teman kita tersebut. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti harapannya bagaimana kalau misalnya suatu saat kok iman kita turun, itu dia yang akan mengingatkan kita semuanya. Mas, ayo ke masjid. Mas, ayo hadir dalam majlis ilmu. Mas, ayo ngeces ketakwaan, ngeces keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita hobi mungkin goes, hobi main futsal, hobi mungkin lari ataupun yang lain sebagainya. Tapi jangan sampai hobi-hobi tersebut di saat kita itu giat untuk menjaganya demi kebugaran tubuh kita, kemudian sampai kita lupa untuk menjaga kebugaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harapan kita kalau misalnya kita kebetulan dalam keadaan down, dalam keadaan turun iman, teman tersebut yang akan menasihati. Kenapa kok akan menasihati? Karena dia tahu bahwa di saat dia nasihati temannya, di saat dia itu nasihati sahabatnya, di saat dia itu nasihati saudaranya seiman, itu adalah bernilai sebagai suatu pahala. Ad-din nasihat. Agama adalah suatu nasihat. Termasuk diantaranya adalah untuk amatul muslimin, untuk umumnya kaum muslimin. Terlebih lagi kalau misalnya orang tersebut itu adalah saudara kita sendiri, sahabat-sahabat dekat kita sendiri. Sehingga kita sangat berharap bahwa dalam menjalankan suatu ketaatan, kita berusaha minimal punya satu teman yang sangat dekat. Dan inilah yang dicontohkan oleh para sahabat saat itu. Kenapa Nabi Muhammad beliau kok mempersaudarakan antara sahabat muhajirin sama sahabat ansar? Karena apa diantaranya? Biar mereka bisa saling menguatkan. Karena Muhammad beliau juga tahu bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Sehingga nggak bisa untuk berdiri sendiri. Perlu untuk ada yang menguatkan kita semuanya. Termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antum mungkin pernah mendengar suatu kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan beliau orang sibuk juga. Beliau orang sibuk. Beliau adalah seorang saudagar. Sehingga di saat beliau seorang saudagar, maka ada potensi tidak semua majlis Nabi Muhammad yang beliau adakan, sahabat Umar bin Khattab tidak selalu bisa untuk menghadirinya. Nggak selalu bisa untuk menghadirinya. Sehingga bagaimana? Sehingga dia berpesan kepada temannya. Ini tentunya saling bergantian. Nanti kalau misalkan saya tidak bisa hadir, semak baik-baik, sampaikan kepada saya. Begitupun nanti kalau misalnya Anda nggak bisa hadir, saya menyimak baik-baik, nanti saya sampaikan kepada Anda. Ini nggak mungkin terjadi kecuali memang terjadi suatu ikatan kedekatan emosional, ikatan ukhuwah imaniyah di antara kaum muslimin. Termasuk di antaranya kalau misalnya sahabat kita melihat kita sedang melaksanakan suatu kemungkaran, orang lain mungkin sungkan untuk menegur, tapi sahabat kita dia nggak akan sungkan. Karena kadang-kadang kita juga terbiasa untuk saling mungkin goda-godaan, ataupun saling mungkin sindir-sindiran, atau mungkin saling gurau-gurauan. Sehingga di saat dia melihat kita berbuat suatu kemungkaran, maka dia akan berusaha untuk menasihatinya. Karena dia memiliki suatu fitnah. Sabda Nabi Muhammad, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi." Barang siapa melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia berusaha untuk merubahnya dengan tangannya, dengan powernya, dengan kekuasaannya. Kalau seandainya nggak bisa, maka dengan lidahnya. Sehingga nanti dia tidak akan sungkan-sungkan untuk menasihati kita.
Oleh karena itu ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupa tadi ini poin menyangkut masalah perlu untuk berusaha mencari satu orang yang sesuai dengan watak kita, sesuai dengan mungkin dengan kita saling memahami dengan dia, dan juga tentunya dia adalah orang yang saleh. Harapan kita di saat nanti telah terbangun suatu hubungan kita dengan sahabat kita dalam suatu keimanan, dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, maka nanti kita berdoa pada Allah SWT, semoga nanti di hari kiamat kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak adalah ghilla illa ghilluh, yang mana hari tersebut tidak ada suatu naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada diberikan terhadap ar-rajulani, dua orang yang saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pembahasan ya ikhwah sekalian. Jadi bukti yang terbesar tentang masalah klaim kita yang mengaku beragama Islam, klaim kita yang mengaku bahwa kita cinta Nabi Muhammad SAW adalah mau mengikuti beliau, mau berusaha untuk mencintai beliau, berusaha untuk mengikuti beliau dengan cara paham ataupun berusaha memahami tentang apa-apa yang beliau ajarkan. Dan kita ya ikhwah, itu tidak mungkin untuk mau mencintai beliau, ataupun kita nggak mungkin untuk mau praktek apa yang beliau ajarkan, kecuali memang kalau kita itu cinta kepada diri beliau. Kalau kita tidak mencintai beliau, mustahil kita itu mau mengikuti apa yang beliau ajarkan. Sehingga satu sisi kita perlu berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, dan kita berusaha ya ikhwah, berusaha tentang masalah apa? Di saat kita itu telah belajar untuk mau mengaji, untuk mau mendengarkan yang disampaikan oleh Allah ataupun disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk mematuhinya, dan itulah yang dicontoh oleh generasi sahabat semuanya. Sehingga saking cintanya para sahabat tersebut kepada sosok Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka berusaha untuk mengikuti segala yang beliau perintahkan. Sehingga ya ikhwah sekalian, di saat ada sebagian di antara sahabat, ada suatu hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Di saat ada sebagian di antara sahabat, mereka menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Nabi Muhammad SAW beliau langsung pegang tangannya, langsung copot cincinnya, langsung dilempar oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok dilempar? Karena aturannya bahwa emas itu tidak diperbolehkan untuk dipakai oleh kaum laki-laki dalam segala macam bentuknya. Baik mau digunakan sebagai gelang, mau digunakan sebagai cincin, mau digunakan sebagai pulpen ataupun yang lain sebagainya, tidak dihalalkan. Hurrima ala dzukuri ummati ataupun haram ala dzukuri ummati. Zahab atau emas diharamkan untuk kaum laki-laki dari kalangan umatku. Untuk kaum perempuan halal hukum-hukumnya, tapi untuk laki-laki dilarang. Sehingga di saat Nabi Muhammad beliau melihat seorang sahabat menggunakan cincin yang terbuat dari emas, langsung beliau ambil, langsung beliau buang. Nabi Muhammad beliau mengatakan, ya'amidu ahadukum ila jamratin min nari faja'alhu fi yadihi kama qala alaihi wasallam. Salah seorang di antara kalian itu sengaja meletakkan bara api di tangannya. Sengaja meletakkannya. Sehingga Nabi Muhammad kemudian beliau membuangnya. Ini kejadian dilihat oleh sebagian sahabat yang lainnya. Kemudian sahabat yang lain dia mengatakan, khudh khatamak wantafi' bihi. Ente ambil itu cincin, ambil, manfaatkan. Manfaatkan di sini maksudnya adalah bukan untuk dipakai, tapi untuk diperjualbelikan. Ente jual aja, dipakai nggak boleh, jual aja.
Ternyata yang disampaikan di sini, la wallah, katanya sahabat, la akhudhu abada, demi Allah aku tidak akan mengambilnya, waqad tarahu Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad beliau telah membuangnya, telah membuang-buangnya. Padahal ini aslinya yang dilarang adalah memakai. Untuk sekedar menjualnya tidak ada suatu larang-larangan. Tapi ternyata saking taatnya ini sahabat, mereka nggak mau untuk mengambilnya lagi, nggak mau untuk mengambilnya. Karena kenapa? Nabi Muhammad beliau telah membuangnya. Ada sebagian dari riwayat ya ikhwah sekalian. Ini hadis yang sangat masyhur. Nabi Muhammad SAW kan beliau di antara sabdanya adalah Khaliful Yahud, kata beliau, kalian semua selisihilah orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad beliau perintah untuk menggunakan sandal di saat lagi sholat. Tentunya bukan untuk keadaan suatu masjid yang ada karpetnya, tapi adalah mungkin bisa diberlakukan di saat mungkin sholat Idul Fitri ataupun Adha, di saat sholatnya berada di lapangan. Maka kesunahan yang berupa menggunakan sandal bisa dipraktekkan. Kalau keadaan semacam ini, nanti urusannya sama DKM. Bisa bermasalah sama DKM. Ente maksa-maksa menggunakan sandal, ngotorin masjid. Kalau ente maksa, nggak usah sholat di sini. Bermasalah sama DKM. Untuk yang bisa diberlakukan adalah saat mungkin sholat di lapangan. Taib. Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk sholat menggunakan menggunakan sandal. Taib. Karena kenapa? Karena orang-orang Yahudi mereka itu sholatnya tidak menggunakan sandal zaman tersebut, sehingga disuruh untuk nyelisin. Nabi Muhammad SAW saat sholat bersama para sahabat, beliau imam, para sahabat menjadi makmumnya, semua menggunakan sandal. Di saat tengah-tengah sholat Nabi Muhammad SAW, beliau melepas sandalnya, langsung beliau letakkan di sebelah kiri beliau. Setelah beliau saat Nabi Muhammad beliau meletakkan sandal, semua sahabat satu melepas sandal semuanya. Sandalnya langsung dilepas. Nabi Muhammad kemudian setelah beliau salam, beliau mengatakan, ma hamalakum ala ilqa'in alikum, yang membuat kalian kok sampai melepas sandal itu apa? Kata mereka, kami melepas sandal adalah karena kami melihat Anda melepas sandal, sehingga kami pun ikut melepas sandal. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan tentang masalah bahwa malaikat Jibril datang memberitahukan di bawah sandal Nabi Muhammad ada najisnya. Kemudian beliau menyarankan, kalau salah seorang di antara kalian datang ke masjid, falyanzur fa in ra'a fi na'alaihi qadran aw adhan falyamsah wa yusalli fihima, atau kama qala sallallahu. Kalau salah seorang di antara kalian datang ke masjid, kemudian sholatnya mau menggunakan sandal, maka hendaklah dia lihat yang ada di bawah sandalnya. Kalau di situ ada najisnya, maka silakan untuk digesek-gesek di tanah ataupun dihilangkan najisnya. Baru kemudian kalau mau sholat menggunakan sandal, maka silakan. Tayyib. Itu di antara ikhwah sekalian, termasuk ada sebagian di antara kisah sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena ketaatan para sahabat itu masya Allah. Saat Nabi Muhammad beliau berkhutbah, sebagian di antara sahabat mereka masih berdiri. Nabi Muhammad beliau mengatakan, ijlisu, kalian duduklah semuanya. Kebetulan satu sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berada persis di tengah-tengah pintu. Apa yang beliau laksanakan? Beliau nggak masuk, tapi adalah beliau langsung duduk di tempat beliau berdiri saat itu. Ibaratnya kalau misalnya sahabat mendengar Nabi Muhammad beliau ngomong begitu, didengar oleh mereka, walau misalnya berada di mana, akan langsung duduk saat itu. Ini adalah ketaatan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kisah lagi ya ikhwah yang sangat masyhur di saat perangan Khaybar. Sahabat Ali saat perang Khaybar, Nabi Muhammad SAW beliau memberitahukan tentang bahwa besok bendera atau ar-rayah, bendera panji-panji perang, akan diserahkan kepada seorang yang laki-laki yang dia itu mencintai Allah dan juga mencintai Nabi Muhammad SAW.
Dan juga Allah dan Rasulnya cinta kepada laki-laki tersebut. Dan di tangan laki-laki ini Allah subhanahu wa ta'ala menangkan kaum muslimin dalam perangan Khaybar. Sehingga para sahabat kemudian di saat pagi hari mereka berusaha untuk nongol begini. Di saat mereka duduk, mereka sengaja untuk begini. Biar bagaimana? Biar nanti Nabi Muhammad melihat sahabat tersebut, dan itu yang akan ditunjuk oleh beliau. Harapan semua sahabat begitu. Sehingga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa aku belum pernah berharap sama sekali untuk menduduki suatu jabatan kecuali saat itu saja. Perhatikan ya ikhwah, yang dikehendaki ataupun yang dimaksudkan sahabat Umar bin Khattab bukanlah masalah jabatannya, tetapi adalah suatu predikat yang mana Allah dan juga Rasulnya mencintai orang ini. Itu yang pengen dapatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga bagaimana? Sehingga pun walaupun beliau sudah besar gede, masih begini juga. Karena kenapa? Pengen ditunjuk Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam syafaat Nabi Muhammad, beliau menunjuk sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali disuruh untuk jalan. Ente jalan, wala taltafit. Ente jangan noleh-noleh. Disuruh berjalan untuk menuju ke peperangan, jangan noleh-noleh. Sahabat Ali, ini beliau nggak noleh sama sekali. Berhubung di saat beliau berjalan, mungkin belum tahu posisi beliau saat tujuannya berperang untuk apa saat itu. Kemudian berhubung ada pertanyaan, beliau berhenti. Berhentinya beliau misalnya arahnya peperangan ke arah sana. Sahabat Ali beliau menghadap ke arah sana. Nabi Muhammad beliau di belakangnya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, berhubung beliau dilarang la taltafit, jangan menoleh. Di saat beliau menyampaikan suatu pertanyaan, sama sekali beliau tidak menoleh. Karena kenapa? Demi mengikuti yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa kisah-kisah ini kok disebutkan? Karena memang itulah ketaatan yang digambarkan oleh para sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan itu sebagai suatu aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah diriku. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara bentuk dari kecintaan tersebut yang dicontohkan para sahabat, mereka berusaha untuk menerapkan secara mutlak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga bisa diturunkan ayat tentang masalah khamr. Antum pernah mendengar kisahnya mungkin. Suatu hari ini, hadis-hadis yang sahih. Sahabat Abu Talha, beliau sedang menjamu sahabat, di antaranya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab sama sahabat Abdullah bin Rawahah. Jamu apa? Bukan jamu pisang goreng, bukan jamu sate, bukan jamu daging unta, enggak. Jamunya adalah khamr. Ini sebelum diturunkan keharaman tentang khamr ataupun minuman keras. Saat mereka sudah berada ataupun sudah siap untuk nenggak, apa yang terjadi? Tahu-tahu kemudian ada yang mengumumkan bahwa Nabi Muhammad beliau mendapatkan sebuah wahyu tentang pengharaman khamr. Sahabat Abu Talha yang merupakan ayah tiri dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang nyiapin sahabat Anas nih, yang nyiapin. Ayah tiri sahabat Anas bernama Abu Talha, pemilik rumah ini. Ahrik ya Anas, engkau tumbangkan semuanya wahai Anas. Dan itu ya ikhwah, bukan cuma dikerjakan satu sahabat ini, enggak. Walaupun toh mereka itu hobinya, sebagian di antara mereka minum sebelum diharamkan khamr. Tetapi setelah hobi tersebut diumumkan hukumnya adalah haram, berhobi mabuk, hukumnya adalah haram. Sehingga langsung dituangkan semuanya. Bukan cuma sahabat Abu Talha ataupun sahabat yang beliau jamu, enggak. Tetapi apa? Tetapi adalah semua penduduk Mekah, penduduk Madinah saat itu yang mereka mengetahui berita keharaman khamr, mereka langsung tuangkan semuanya. Stok khamr mereka langsung tuangkan. Sehingga sebagian di antara ulama menerangkan bahwa jalan-jalan Madinah saat itu
pada hari diumumkan tentang haram khamr, sampai puasa sebagian sampai mengalir. Karena kenapa? Mengalirnya karena mengalir air khamr ini. Ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum. Sudah cukup dulu sesi pertama? Iya, insyaallah. Azan, habis azan kemudian salat, habis isya kemudian tanya jawab. Baik. Nanti habis isya insyaallah kita buka tanya jawab secara singkat, barangkali ada pertanyaan nanti. Tadi ini kisahnya masih banyak, tapi kita cukup sebagian-sebagiannya insyaallah. Kita coba sekian insyaallah untuk sesi yang pertama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita buka tanya jawab, sebagai closing dari materi yang kita bahas dari awal tadi, itu adalah kita ingin berusaha untuk membandingkan antara kecintaan ataupun ketaatan para sahabat dengan model-model kecintaan, ketaatan kita saat ini dalam berpegang pada suatu syariah ataupun berpegang pada sabda Nabi Muhammad ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak seyogyanya bagi seorang laki-laki yang beriman ataupun perempuan yang beriman di saat Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan sesuatu, bisa perintah ataupun bisa suatu larangan dalam syariat agama Islam. Tidak seyogyanya bagi orang yang beriman, baik laki ataupun perempuan, untuk memiliki suatu pilihan yang lain. Berarti kalau sudah dilarang, maka harus jauhi. Kalau ada suatu perintah, maka harus dikerjakan. Sebagaimana ketaatan para sahabat saat satu. Dan sebagai satu contoh sebagai closingnya ini insyaallah. Di antara bentuk kecintaan sahabat adalah dari sisi yang dicintai Nabi Muhammad, itu yang pengen juga dicintai oleh para sahabat. Ada suatu hadis yang sahih, Nabi Muhammad beliau pernah diundang untuk makan jamu-jamuan oleh seorang tukang jahit. Di sana ada maraq, kuah, kemudian ada qadid itu adalah dendeng, kemudian di situ juga ada rotinya, ada rotinya. Nabi Muhammad SAW di kisah dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW itu beliau sengaja ngambil duba. Duba itu adalah sejenis labu, sejenis labu. Dilihat oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bercerita ini, dari mulai saat itu duba ataupun sejenis labu ini menjadi makan favorit dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Berarti ada suatu kemungkinan sebelumnya beliau nggak senang, tapi berhubung Nabi Muhammad beliau menyenangi duba ini, hadis-hadis yang sahih, sehingga Anas radhiyallahu anhu beliau juga ikut senang. Jadi itulah ketaatan ataupun mungkin gambaran ingin mencontohnya para sahabat kepada sosok Nabi Muhammad dalam perbuatan-perbuatan beliau sehari-hari. Sehingga kalau urusan begitu diperhatikan para sahabat, otomatis untuk ajaran-ajaran yang lain juga diikuti oleh mereka. Itu mungkin sebaik closingnya untuk materi kita kali ini. Insyaallah kita persingkat, waktunya cukup singkat insyaallah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan, barangkali ada. Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perihal mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mengaplikasikannya ya dalam kondisi saat ini, dari zaman yang menggunakan fitnah ini, Ustaz.
Nah, itu Allah yubarifikum. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad di zaman-zaman yang penuh fitnah semacam ini. Untuk ketaatan yang simpel, sekedar untuk duduk mengaji, beratnya bukan main. Padahal sesepuh-sepuh ini beliau Masya Allah, antum kira beliau pengangguran? Beliau nggak pengangguran. Minimal beliau sebelumnya juga dalam keadaan capek, pegelnya bukan main. Kalau antum tanya apakah di saat duduk di sini pegel ataukah nggak pegel, letih atau nggak letih, mereka letih tetapi mereka berusaha untuk hadir, Kenapa kok bisa mereka bisa hadir? Kenapa kok antum bisa hadir saat ini? Karena maksa-maksakan diri. Orang-orang yang bermujahadah di dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan jalan petunjuk ataupun kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Perlu ada suatu pemaksaan diri untuk menjalankan suatu ketaatan di tengah-tengah fitnah, tengah-tengah dorongan untuk jauh dari masjid. Dari masjid. Di saat antum sudah berani ataupun bisa bertahan dalam kondisi semacam ini, berarti satu langkah telah antum jalankan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan suatu pahala majlis ilmu, pahala mendengarkan suatu hadis dibacakan, pahala mendengarkan suatu ayat dibacakan. Apakah nanti perlu ada usaha lagi? Iya, perlu ada suatu usaha lagi, perlu ada mujahadah atau perjuangan lagi. Dari sisi apa? Karena nggak semua orang di saat dia itu telah mau melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian mendengarkan suatu kajian, belum tentu semua poin-poin dalam kajian bisa atau mau untuk diterapkan. Oleh karena itu setiap satu poin dalam kebaikan syariah yang telah kita miliki ataupun telah kita dapatkan, perlu ada suatu effort, perlu perjuangan yang berat untuk melaksanakannya. Karena setan itu dia tidak akan tinggal diam. Setelah antum berhasil bertahan dalam masjid untuk mendengarkan kajian, mendengarkan suatu majlis ta'lim, majlis ilmu, tidak mungkin setan itu akan berusaha untuk diam. Itu nggak mungkin. Dia berusaha untuk menggoda terus-terusan. Di antaranya ada di saat kita melihat, oh enak ya hari ini mungkin ada ada piala dunia, mungkin ada sinetron ataupun yang lain sebagainya. Oh iya, hari ini ada jamuan ya. Sehingga bagaimana? Sehingga kadang-kadang kita itu memilih untuk mundur teratur daripada bertahan dalam suatu kebaikan. Sehingga kuncinya ikhwah berusaha untuk bertahan, mempertahankan suatu kebaikan. Wa inqal, dalam sebuah hadis yang sahih, inna habal a'mali adwamu wa inqal, atau kama qala alaihi wasallam, bahwa sungguhnya amal perbuatan yang baik yang paling dicintai oleh Allah SWT itu adalah amal perbuatan yang dilanggengkan, diistiqamahkan, walaupun toh cuman sedikit, minimal bertahan dalam suatu kebaikan sambil berusaha menambah kebaikan tersebut dengan cara terlebih dahulu kita ketahui teori-teorinya, kemudian berusaha mengamalkannya. Kalau sudah berhasil diamalkan, pertahankan itu. Pertahankan. Biar nanti iman kita itu terpupuk secara subur di tengah fitnah, di tengah syubhat, di tengah syahwat, adalah dipupuk dengan terus hadir, maksa-maksakan diri untuk hadir di majlis ilmu, bertemu dengan orang-orang saleh yang saling mengingatkan. Itu mungkin di antara usahanya. Berarti jangan mundur-mundur, sehingga perlu dipastikan usahakan setiap pekan, kan di sini lihat ada jadwal. Setiap pekan perlu untuk minimal hadir, satu kali ataupun dua kali. Semoga dimudahkanlah kita untuk menuju suatu kebaikan syariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan setiap poin syariah, baik yang skala besar ataupun yang skala ringan insyaallah. Semoga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya sebagaimana kita berkumpul saat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sambung, ada yang lain? Sudah insyaallah? Sudah insyaallah, sudah ada.
Nah, semoga bermanfaat yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini insyaallah. Semoga dengan materi satu cerita dua cerita yang kita sampaikan ada ibrah yang bisa diambil dan juga diterapkan insyaallah. Dan jangan sampai lupa bertahan dalam suatu kebaikan, jangan bergeser, jangan mundur insyaallah sampai akhir hayat kita. Kita coba insyaallah untuk pertemuan dan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.